door prize berupa OVO cash di awal acara, juga ada di akhir acara. Silahkan kepada 999 melihat sebuah pemutaran video berikut.
Oke, Sobat Level 99, acara akan segera kita mulai. Kali ini acara Level 99 IT Talk disponsori oleh HP Indonesia sebagai prinsipal, Tech Data sebagai distributor, dan MSA, singkatan dari Megastar Electronics sebagai Gold Partner HPE. Jadi kalau ada kebutuhan tentang HPE, tentang HPE, ingat MSA. Tak perlu berlama-lama lagi, kita akan undang Bapak Brian selaku host kita dalam acara ini. Selamat siang Pak Brian. Bentar, mic-nya Pak Brian. Sebentar, ya. Okay. Selamat siang Pak Jeffrey. Oke, kali ini kita akan bahas tentang apa Pak Brian? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai how to build successful business with digital transformation. Jadi memang bisnis kan kena impact corona lagi banyak yang susah. Nah, kita lagi bahas gimana caranya supaya bisnis ini secara umum bisa naik lagi dengan digital transformation. Oke, sebelum saya serahkan waktu selanjutnya pada Pak Brian, saya minta waktu sebentar ya Pak Brian. Kita akan ada acara quiz untuk para sobat level 99 yang sudah setia on time dari jam 14.00. Aturannya begini, sobat level 99, nanti saya akan kasih satu pertanyaan. Sobat level 99 jawab di kolom live chat. Jawaban yang cepat dan benar akan mendapat satu OVO cash senilai 100.000. Oke, sobat level 99 siap ya? Pertanyaannya adalah seperti ini. 99 IT Talk ini rutin diadakan tiap Jumat jam 14.00. Pertanyaannya adalah, dalam acara sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke. Saya mohon dibantu Rehan untuk melihat jawabannya di live chat. Oke, Bapak Rehan. Oke. Apa mungkin Bapak Brian bisa melihat di kolom live chat? Ini di live chat saya tidak nampak soalnya. Ya, yang jawab pertama Pak Tri Laksono. Pak Tri Laksono, jawabannya? Tentang McAfee ya. Oke. Bagaimana Pak Brian? Betul atau? Betul. Oke, selamat buat Pak Tri Laksono. Pak Tri Laksono bisa DM ke IG 99 IT Talk. IG-nya level 99 itu adalah level 99 Store. Oke, Bapak Tri Laksono bisa DM ke IG, tentunya harus sudah follow terlebih dahulu dan juga sudah subscribe YouTube-nya level 99. Nanti Pak Tri Laksono bisa DM ke IG level 99 Store, sertakan nomor OVO-nya. Oke, terima kasih. Kita sudah menemukan satu pemenang untuk door prize kita. Kita masih punya 4 door prize. Jadi sobat level 99 stay tune sampai dengan akhir acara. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Brian. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Silakan, Pak. Ya, selamat datang kembali di acara Level 99 IT Talk, di mana setiap Jumat pukul 14 kita akan membahas mengenai topik-topik IT terbaru. Seperti yang kita bilang tadi, topik kita hari ini adalah mengenai how to build successful business with digital transformation. Tapi sebelum dari itu, mari saya undang salah satu pembicara kita, yaitu Pak Yohanes dari PT Megastar Electronics untuk berbicara sebentar. Selamat siang Pak Yohanes. Ya, selamat siang Pak Brian. Ya, mungkin boleh mengenalkan diri dan perusahaannya. Oke, selamat siang buat Sobat Level 99. Jadi, PT Megastar, perkenalkan nama saya Yohanes. Saya Project Manager dari PT Megastar Electronics. Kami selaku Master Dealer dan Gold Partner resmi dari HPE Indonesia. Jadi nanti kalau Sobat Level 99 mungkin yang ada butuh kebutuhan untuk
project ataupun barang-barang komersial dari HPE, mungkin bisa menghubungi kami. Dan kami akan siap sekali membantu untuk memberikan solusi-solusi dan masukan-masukan yang mungkin dibutuhkan oleh Sobat Level 99. Jadi, dan semoga melalui acara kali ini yang kami adakan bersama HPE dan Tech Data bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan IT, terutama di pasca COVID seperti ini, solusi-solusi apa yang bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk makin hari makin boleh berkembang di bidang IT. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, lalu kembali ke topik kita hari ini, how to build successful business with digital transformation. Kita tahu karena pandemi COVID ini, banyak orang yang mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Untuk bekerja, untuk sekolah, bahkan untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk belanja, untuk makan pun kita mengurangi makan di tempat supaya tidak bertemu dengan banyak orang. Juga kita mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang, bersosialisasi, kita beribadah juga masih dari rumah kebanyakan. Karena itu, jika bisnis kita ini mau tetap hidup, maka digital transformation sangat diperlukan. Contoh paling mudah adalah apakah bisnis Anda ini sudah mudah untuk dicari calon pembeli Anda di dunia online? Apakah produk Anda, jika Anda yang berjualan produk, apakah produk Anda bisa dibeli dengan mudah oleh calon customer Anda secara online? Nah, lalu ada masalah lagi pekerja. Sebagian dari kita mungkin masih ada yang work from home. Bagaimana cara kita bisa mengontrol produktivitas mereka? Bagaimana cara menyampaikan informasi-informasi dari pusat lalu ke semua tim yang ada mungkin di lapangan, baik yang dari WFH dengan cepat dan tepat. Belum lagi dengan masalah keamanan di dunia digital. Hal ini di dunia sekarang karena COVID ini akan sangat menentukan apakah bisnis kita ini bisa berkembang atau justru akan malah menyusut dan susah. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan berbincang dengan pihak HPE Indonesia untuk mengetahui apa sih hal-hal yang penting dan seberapa penting digital transformation itu dilakukan di waktu seperti sekarang. Ya, mungkin waktu dan tempat bisa saya persilahkan ke Pak Nuki. Selamat siang menjelang petang, Pak Brian. Ya, selamat siang Pak Nuki. Pak Yohanes dan rekan-rekan sahabat level 99 ya saat ini berada. Saya lihat dari chat yang ada sudah mulai ramai Pak. Iya. Ya, ada yang dari Malang, ada yang dari Gresik ternyata gitu ya, jauh-jauh juga ya. Ya, ada saya sendiri gitu ya. Dan saya lihat juga mungkin beragam profesi nih Pak. Dari kalangan beberapa banyak perusahaan, ada yang dari media mungkin, ada yang dari perusahaan mungkin pada umumnya untuk perdagangan, saya lihat. Ada juga mungkin dari rumah sakit saya lihat nih malah, yang sekarang lagi rame nih pada saat COVID gini nih, bener nggak Pak? Iya betul sekali, betul. Nah, terima kasih atas waktunya, kesempatan HPE hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian ya, secara live ya. Hari ini saya akan memberikan sedikit solusi yang berhubungan dengan bagaimana sih kita membantu bisnis di saat pandemi dengan caranya dengan bertransformasi digital gitu ya. Nah, apakah perusahaan Bapak Ibu udah melakukan hal ini? Nah, kita akan bahas di sini bersama-sama nih Pak. Ya, apakah sudah bisa mulai atau bagaimana? Boleh, langsung saja dimulai Pak Nuki. Oke, saya mulai ya. Oke, ini saya ada sedikit slide ya. Mungkin sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Belum. Saya share dulu sebentar ya. Ya. Saya share dulu. Oke, karena kita mesti di-share. Oke, saya share. Nah, start mulai ya kelihatannya? Ya, sudah. Oke. Sudah mulai kelihatan? Ya, Oke. sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diberi kesempatan oleh level 99 ya untuk berbicara
secara langsung live ya, bagaimana kita berdiskusi menghadapi pandemi ini bersama-sama nih, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang banyak impact adalah semua industri ya, semua kalangan berimpact ya, terutama di kalangan bisnis ya tentunya. Ya, jadi kita punya penghasilan juga menurun, perusahaan penghasilan menurun ya. Nah, bagaimana kita membantu bisnis nih saat pandemi? Ada salah satu cara kalau kita memperdalam dunia IT, itu caranya adalah dengan apakah Bapak Ibu sudah bertransformasi digital? Nah, itu pertanyaannya, gitu ya. Sebelum kita jawab bersama-sama, saya ada beberapa sedikit slide yang akan menjelaskan mengenai hal ini, gitu ya. Oke, saya masuk dengan slide yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di mana kita tahu banyak sekali teman-teman di lapangan sana, Bapak Ibu sekalian juga mengalami hal seperti ini, ya. Apa yang dikatakan gitu ya? Yang dikatakan adalah bahwa impact-nya itu kita nggak bisa bergerak cukup cepat nih, gitu ya. Dengan adanya kondisi saat ini, di mana kita harus juga bertransformasi untuk realitas baru, beradaptasi, transformasi ke dunia yang baru gitu kan, cara kerja yang baru. Nah, begitu juga dengan sekolahan, dunia edukasi, universitas, itu membutuhkan platform pembelajaran online sesegera mungkin gitu loh. Sementara kondisinya saat ini ya tidak siap untuk itu, gitu ya. Kemudian apalagi selalu didengungkan tiap hari, tiap jam, mungkin tiap detik ya. Nah, kita lihat di TV, di radio, di mana semua berbicara sama mengenai keamanan, protokol kesehatan, dan perhatian itu selalu diberikan kepada kita ya dalam dunia industri ya. Oleh apa? Oleh pemerintahan. Selalu diberikan informasi-informasi, selalu seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Ternyata juga kita beraktivitas, yang dulu kita berkantor ya, beraktivitas, ternyata karyawan itu juga dituntut menjadi lebih produktif ya. Contoh, dulu kita mungkin jarang sekali melakukan telekonferensi seperti ini. Nah, saat ini kita harus dituntut mau tidak mau melakukan telekonferensi seperti ini lebih sering ya. Melakukan follow up via telepon ya, via media-media komunikasi lainnya yang sifatnya online ya. Itu hampir tiap hari mulai dari kita bangun ya sampai tengah malam nanti. Sudah tidak mengenal waktu malah. Oke. Ya. Dan ini sudah menjadi tuntutan akhirnya untuk di masa yang akan datang. Nah, di satu sisi teman-teman kita ya, Bapak Ibu sekalian yang sedang berjuang ya untuk supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Ingin menemukan ya, suatu hal yang bisa memberikan pencerahan bagaimana virus ini bisa dimatikan atau paling tidak ya virus ini tidak bisa menyebar ya. Adalah siapa? Peneliti-peneliti ya, yang di laboratorium, yang di rumah sakit ya, yang di perusahaan-perusahaan farmasi dan sebagainya. Nah, ini mereka juga butuh kolaborasi. Tentunya kolaborasi ini juga nggak bisa bertatap muka langsung gitu ya, 100% ya. Jadi dunia yang banyak dilakukan adalah dunia digital saat ini, kalau kita boleh tahu ya. Jadi kita secara tidak langsung mulai kemarin-kemarin sampai hari ini, sampai detik ini pun kita akan selalu bertransformasi digital dalam dunia bisnis. Oke, saya lanjut. Jadi bagaimana arah dari investasi IT kita ya dari sisi bisnis dalam kondisi pandemi. Jadi kita akan tahu tuh setelah kita melihat ya kenyataan yang ada bahwa ternyata ada dua golongan di sini ya. Yang golongan itu adalah yang mengalami penurunan secara drastis ya, tapi ada yang juga yang stabil, mulai perlahan-lahan, sehingga revenue-nya akan tumbuh ya. Jadi dalam dunia bisnis seperti apa itu? Nah, yang mengalami gangguan atau penurunan revenue itu terutama adalah mereka-mereka yang belum menuju digitalisasi atau belum terdigitalisasi lebih tepatnya, gitu ya. Nah, kemudian mereka mau tidak mau secara cepat saat ini harus melakukan perubahan secara cepat. Nah, tentunya biayanya juga lebih besar dibandingkan mereka yang belum, mereka yang sudah, maksud saya, menjadi digital
gitu ya. Karena mereka sudah siap menjadi digital, ya. Hanya mereka tinggal melakukan enablement, misalkan apa? Bekerja secara jarak jauh yang mungkin baru sebagian daripada personilnya saja. Tapi saat ini semuanya udah bisa dilakukan oleh bekerja secara jarak jauh. Nah, penambahan apa lagi yang diperlukan? Contoh misalkan keamanan datanya, ya, keamanan jaringannya, kemudian disesuaikan juga terhadap protokol kesehatan ya saat ini sehingga tidak bertatap muka, ya. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi satu hal, ya, pengelolaan arus kasnya sekarang mesti diatur ya seketat mungkin. Berbeda dengan zaman dulu ya. Mungkin sekarang itu 1-2 perak itu sangat berharga gitu kan. Karena apa? Revenue juga tidak sebesar yang dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau kita bagi dalam golong-golongan tadi, bagaimana bekerja jarak jauh itu yang paling mudah adalah satu, penggunaan atau mengakses file dan aplikasi. Itu yang paling mudah, ya. Mau tidak mau kita sudah menggunakan hal itu sekarang, gitu ya. Contoh misalkan saya ambil contoh test user misalkan yang paling basic, di mana ini mengalukan entry basic data, kemudian kita melakukan pekerjaan dengan aplikasi kantor yang sederhana, ya seperti aplikasi yang sifatnya hanya melihat, ya, kemudian mencatat dan sebagainya. Kemudian kita mesti melakukan web statis sekarang untuk apa? Berpromosi gitu ya, paling tidak mempunyai web ya, melakukan online ya, kemudian melakukan korespondensi dengan email. Nah, itu hal yang paling mendasar untuk secara bisnis. Nah, dalam pengembangannya saat ini banyak pelaku-pelaku bisnis sudah mulai melakukan pengembangan usahanya karena kondisi COVID saat ini. Itu dengan apa? Menganalisa hal yang sifatnya administrasi, mempercepat daripada administrasi seperti apa, sehingga pelayanan itu bisa dilakukan secara cepat juga. Kemudian analisa data-data, ya, mungkin data stok dan data yang lain, ya. Kemudian aplikasi kantor yang lebih canggih itu juga diperlukan juga. Untuk apa? Misalkan tadi dibilang untuk tracking dan sebagainya, ya, mencek dan sebagainya. Kemudian karena seiring dengan dunia online yang benar-benar tumbuh dengan pesatnya, persaingan juga makin kencang ya, makin ketat, di mana dynamic web content itu sangat penting, di mana kita melakukan perubahan harga, melakukan perubahan-perubahan strategi dalam melakukan upload gambar dan sebagainya, banyak sekali ya. Dan tentunya ini menggunakan juga produk tools dari Office yang Bapak Ibu sekalian gunakan ya. Dan yang paling mendasar adalah penggunaan email untuk korespondensi tetap dilakukan ya, sebagai bahan dari surat menyurat ya. Dan yang tidak lupa ya, dunia saat ini itu adalah konferensi video seperti yang saat ini kita lakukan ya. Ini sudah sering kita lakukan ya untuk berulang-ulang dengan customer, dengan rekan kerja ya, dan lain hal gitu ya, untuk koordinasi dan lain-lain. Oke. Nah, ada satu golongan bisnis lain yang sudah mulai melakukan advanced technology, which is itu adalah power user kita sebut di sini. Biasanya ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufacturer atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai cabang banyak ya tersebar di beberapa tempat gitu ya, banyak menggunakan software engineering di sana, pembuatan konten, analisa database yang lebih deep di dalam sana, kemudian dynamic web creation ya, sehingga webnya itu lebih dynamic ya, lebih kaya, rich gitu ya. Jadi karena produknya banyak sekali, mungkin mempunyai juga sebuah microsite dan lain-lain gitu ya, melakukan kolaborasi ya dengan web content yang lain gitu ya, dan sebagainya. Salah satunya mungkin Bapak Ibu sekalian berpromosi di YouTube dan media sosial lainnya gitu ya. Oke, yang lain-lain juga mereka tetap menggunakan ya, produk Office yang tools seperti ini, yang seperti Bapak Ibu gunakan juga, ya. Dan email pada saat melakukan korespondensi, ya. Kemudian konferensi video dan perusahaan yang besar seperti ini udah melakukan audit yang rutin, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini biasanya kita temukan dalam perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Oke. Nah, bagaimana solusi di perusahaan yang kecil yang tadi saya sebut? Apakah kita bisa melakukan cara remote bekerja itu? Nah, ternyata kita bisa melakukannya, ya. Itu dengan apa? Dengan melakukannya membuat sebuah
gateway di dalam sebuah server yang ada di kantor gitu ya, kemudian diakses dari rumah ya, seperti itu. Apa saja yang diakses? Bisa macam-macam, file ya, yang kita bisa tarik ya, kita sebut dengan file sharing, kemudian kita bisa print di kantor ya, walaupun kondisinya kita bekerja dari rumah ya. Kemudian email juga sudah dikonsolidasi dengan baik di sana ya. Kemudian ada aplikasi kecil semacam small business ya, seperti HR, kemudian ada untuk juga accounting dan lain-lainnya. Dan ini udah bekerja 24 jam Bapak Ibu sekalian. Karena dalam dunia online sekarang ini tidak mengenal waktu ya. Orang bisa order, orang bisa mengirim kapan saja tanpa ada batasan waktu. Dan bisa berkomunikasi kapan saja tanpa ada batasan waktu. Oke. Dan ini kita gunakan, salah satunya bisa digunakan untuk on-premise atau fisiknya ada di kantor Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, lalu step kedua adalah bagaimana kalau seandainya server itu ada masalah dan sebagainya, gitu ya. Ada yang namanya Robo Gateway ya, di mana sini melakukan akses dari jarak jauh yang kemudian dilakukan manajemen remote ya, sehingga dia bisa membackup di kantor Bapak Ibu sekalian. Jadi data-data kita yang di rumah bisa di backup di kantor, begitu juga dengan data-data yang di kantor bisa di backup keluar oleh sebuah device gitu ya. Nah, di sini kita bisa install sebuah virtual machine juga, kemudian bisa melakukan hak akses, kemudian kita bisa melakukan sebuah tunneling atau VPN, di mana kita ada jalur yang keamanan khusus untuk mengakses aplikasi yang bersifat intranet ya, atau berhubungan secara intra di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebuah solusi yang sebenarnya solusinya kecil. Mungkin kurang dari 30 sampai 50 user itu bisa kita lakukan hal seperti ini. Nah, tentunya brand kami juga mempunyai produk infrastruktur seperti itu. Ya, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Megastar ya di sini ya, sebagai salah satu partner kami yang ada di Surabaya yang hari ini juga ikut dalam melakukan telekonferensi dengan acara podcast seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana dengan konektivitas dari Wi-Fi? Ya, di mana konektivitas Wi-Fi ini sangat penting saat ini. Ya, seperti kita tahu, koneksi juga harus stabil. Ya, kemudian harus terjaga keamanannya. Dan kita bisa memanagenya. Kenapa sih harus bisa memanagenya? Contoh, sebagai contoh, ya, Wi-Fi di rumah itu sekarang selalu berebut, ya, di mana kita mempunyai anak, ya, yang selalu bersekolah. Satu sisi juga ada anggota keluarga lain yang sedang melakukan apa? Melihat entertainment yang lain, ya. Kemudian kita juga bekerja. Nah, itu kita harus membagi-bagi mengenai network itu. Mana yang prioritas, mana yang tidak, ya. Kemudian kita juga harus berpindah, misalkan kalau misalkan kita punya beberapa ruangan atau rumah yang mungkin ada tingkatnya, lantai 1 dan lantai 2, sementara kita merasa terganggu di bawah, kita pindah ke atas. Pada saat kita melakukan video conference, teleconference, biasanya putus. Nah, hal ini cukup mengganggu. Nah, bagaimana kalau kita dengan rekan bisnis seperti ini, ya? Oke. Nah, kita menjawabnya dengan beberapa portfolio kami ya di sini. Kita punya sebuah access point yang cukup pintar, gitu kan saya sebut, kemudian mudah untuk kita lakukan manageable, gitu ya. Kemudian kita melakukan akses dengan mudah, kita bisa setting-setting dengan menggunakan apa? Cukup dengan handphone, ya, dengan mobile phone Bapak Ibu sekalian, ya. Di mana teknologinya itu sudah bisa menggunakan yang smart mesh kita sebut, ya, di mana hanya cukup satu koneksi internet dari sebuah device yang menjadi main. Sisanya cukup connect ke listrik saja, karena mereka akan berkomunikasi, ya, baik itu di lantai bawah maupun di lantai atas. Kemudian dari sisi keamanan jaringannya juga sudah diatur, Pak, karena ini punya teknologi yang paling baru ya WPA3 gitu ya. Jadi kita juga butuh nih untuk teknologi yang baik gitu ya, teknologi security yang cukup canggih, karena seperti Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu udah cek ya di Google saat ini mungkin pada saat COVID atau pada saat pandemi saat ini,
berapa banyak serangan terhadap jaringan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Sampai April, kalau tidak salah ya, dari sumber resminya yang ada di pemerintahan atau BSSN ya, Badan Cyber, ya, itu ada sekitar 88 juta ternyata serangan itu. Dan kita tidak tahu ternyata ada di rumah serangan itu. Kita juga dialami, tapi tidak pernah sadar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka mengincar transaksi. Karena transaksi itu bisa datang dari rumah sekarang, ya. Transaksi internet, ya, transaksi via yang namanya mobile, ya, transaksi lain-lain itu banyak sekali kita lakukan dari rumah, dari remote. Oke. Nah, kemudian tampilan secara personalnya juga kita bisa atur. Sehingga kalau ada misalkan tamu atau guest yang ada di rumah kita, cukup dengan login saja ya di sana. Jadi semacam ada portal ya yang bisa langsung diakses ya, seperti kayak kalau kita masuk ke dalam perusahaan yang besar atau di mall atau di dalam hotel-hotel biasanya kan sudah ada portalnya itu ya, tinggal cukup login di sana. Oke. Kemudian dia bisa mengelola banyak jaringan. Kita bisa melakukan filtering Bapak Ibu sekalian. Contoh, saya beri contoh tadi ya, di mana prioritas itu sangat penting. Misalkan saya lagi telekonferensi di mana ada satu anggota keluarga saya gitu ya yang lagi melakukan apa? Melakukan chatting atau melakukan main game. Nah, itu kita bisa atur dari siapa? Bandwidth, di mana saya membutuhkan bandwidth yang lebih besar, lebih prioritas gitu ya. Seperti itu. Terus kita punya anak misalkan, ternyata cukup mengganggu sehari-hari untuk kita bekerja. Selain mereka kecilkan, untuk mereka bermain supaya mereka fokus dalam belajarnya. Jadi untuk beberapa site yang kira-kira untuk bermain, kita bisa blok Bapak Ibu sekalian. Hanya kita bisa buka pada saat-saat Sabtu atau hari-hari libur, Sabtu Minggu misalkan. Nah, itu kita harus lakukan hal seperti itu. Ya, kenapa kita haruskan? Karena kita melakukan banyak aktivitas dalam satu rumah saat ini. Kita butuh suatu hal yang mana prioritas, mana yang tidak. Oke. Kemudian, Pak Nuki, mohon maaf, suaranya agak gresek gitu, Pak. Kurang gresek ya, Pak. Sebentar, iya. Pak. Oke. Saat ini udah clear, Pak? Udah clear, tapi tetap gresek-greseknya masih tetap keluar. Mungkin ini. Oke, sekarang udah? Siap. Cukup oke? Jernih ini sekarang. Jernih ya? Oke, Pak. Mungkin biasa colokan, walaupun saya sudah pakai kabel, Pak. Gitu. Siap. Soalnya takut kalau pakai yang wireless takut terganggu malah ini. Oke, saya lanjut ya Pak, boleh? Siap. Iya, siap. Iya. Oke. Kemudian apalagi solusi kerja pada remote bisnisnya yang mulai menengah sampai besar, ya. Apa itu? Nah, kita mempunyai teknologi yang namanya virtual desktop infrastructure di sini, ya. Di mana sebuah server besar, ya, di dalamnya sudah bisa kita sematkan semacam aplikasi ya yang kita bisa lakukan remote akses semua hal aplikasi yang ada di kantor. Tapi tentunya ada skala prioritasnya dan skala priority-nya di sini. Nah, fiturnya cukup banyak di sini ya, bisa diakses ya oleh berbagai departemen, di mana departemen itu bisa dikasih hak aksesnya macam-macam, aplikasinya juga bisa tertentu, kita bisa kasih ya prioritasnya, profilingnya juga bisa dibaca gitu ya. Dan ini teknologinya sudah banyak karena dipakai di perusahaan-perusahaan multinasional saat ini ya, banyak dipakai, kemudian di pabrik-pabrik juga banyak digunakan saat ini, dan ternyata pada saat kondisi COVID saat ini banyak dipakai dan ternyata terpakai sekali gitu loh. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah investasi teknologi seperti ini itu sangat baik pada kondisi COVID karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan berlangsungnya. Oke. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian agak jarang melihat teknologi HP gitu ya sebagai perusahaan yang banyak menaungi barang-barang atau infrastruktur. Ternyata kita juga mempunyai solusi terhadap aplikasi Bapak Ibu sekalian. Salah satunya apa? Seperti Bapak Ibu sekalian hari ini melakukan kita melakukan podcast ya. Ini melakukan video conference seperti ini. Di SP juga ada yang namanya video conference, namanya SP My Room. Tapi SP My Room ini lebih dikhususkan untuk hal yang lebih advance. Ambil contoh di sini untuk remote learning sama live collaboration yang kita sebut. Jadi kalau dilihat ya di sini teknologinya cukup menarik karena apa?
ini adalah software as a service Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada di cloud, Bapak Ibu tinggal tarik gitu ya, tinggal berlangganan. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini kita bisa melakukan jarak jauh seperti kita melakukannya menggunakan semacam kamera ya di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya ambil contoh dengan aplikasi ditambah dengan smartphone, kemudian kita ada satu hal yang namanya wearable. Wearable itu bentuknya adalah semacam kayak glass gitu ya, yang di sana ada kameranya, kemudian kita bisa melihat juga tampilannya semacam frame gitu. Nah, gunanya untuk apa? Ini bisa digunakan untuk seperti virtual laboratorium. Contoh, misalkan kita menggait seseorang dari jarak jauh. Ya, kalau kita menggunakan video saat ini, kita menggaitnya rada bingung Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat, misalkan dia melihat barang yang dimaksud. Nah, itu mesti melakukannya dengan kamera, ya, sehingga ada goyang dan sebagainya. Kalau di sini ada namanya wearable, di sini ada kameranya, dan kita bisa melakukannya seperti di papan tulis juga. Seandainya ada barang yang dituju, misalkan sebelah kanan, itu bisa kita lingkari, ya, kita capture gambarnya. Begitu juga kita bisa melakukan auditing dari jarak jauh. Jadi banyak digunakan untuk yang namanya virtual laboratorium, telemedik gitu ya, kemudian virtual classroom, ya net meeting. Yang paling menarik adalah di sini ada remote guidance dan physical remote auditing. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa mengcapture gambar, bisa mengcapture video, ya, bisa menandakan sesuatu. Nah, ini yang tidak ada mungkin di beberapa media-media video conference lainnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada kebutuhan hal ini mengenai teknologi yang saat pandemi saat ini sangat terpakai gitu ya. Oke. Kemudian saya langsung masuk aja ke bagaimana sih kenapa HP memberikan sebagai perusahaan yang memberikan perangkat-perangkat infrastruktur itu menjamin aman gitu ya secara teknologi. Apa yang menjamin aman? Oke. Saya mulai. Yang pertama adalah HP itu sangat memerhatikan rantai pasokan dari mulai desain sampai akhir barang itu sudah masanya berlakunya habis gitu ya. Jadi sambil contoh, pada saat produksi chip itu kita selalu di-track ya sampai rantai pasokan pengiriman, di mana kita punya teknologi yang disematkan yang namanya Silicon Root of Trust. Dia akan mengecek yang namanya perangkat keras Bapak itu kalau dimasukkan sebuah update untuk namanya BIOS, dia akan mencek bahwa ini adalah asli atau tidak, ya. Kemudian keamanan enkripsinya sudah ada dari mulai memori, hard disk, ya. Makanya kenapa HP selalu mengedepankan adalah originalitas daripada hardware, ya. Kenapa seperti itu? Kalau pakai server HP, kenapa sih? Atau pakai storage HP, kenapa sih? Harus hard disknya itu ada hard disk HP. Karena kami selalu menjaga originalitas, ya. Dan kita menjaga bahwa barang-barang itu tidak disusupi oleh apa? Oleh malware, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi rantai pasokannya aman, ya. Kemudian kita punya teknologi untuk mendeteksi ya daripada serangan terhadap hardware itu sendiri, ya. Kemudian identifikasi potensi daripada risiko perilaku, di mana kita punya teknologi yang AI kita sebut dengan HP InfoSight Security di dalamnya, di mana dia bisa melakukan self-healing. Apa itu self-healing? Dia bisa merasakan sesuatu, kemudian dia bisa mengecek, ya, ternyata kalau misalkan ini ada sesuatu ini apa, gitu kan, dari hardware-nya. Nah, dia akan belajar antar server yang ada di seluruh dunia ini, ya, antar storage yang ada di seluruh dunia ini. Apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti saya, gitu. Nah, ini teknologi yang sangat-sangat advance, ya, teknologi AI yang disematkan ke dalam sebuah hardware, ya. Kemudian ada lagi security daripada network-nya, ya, di mana ada teknologi security yang sangat tinggi disebut dengan Aruba ClearPass di dalamnya, ya, untuk networking kami, ya. Kemudian HP juga sangat-sangat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di semua negara, ya. Aturan terhadap apa? Aturan terhadap barang, aturan terhadap hal-hal yang standar regulasi
dan sebagainya, hingga pada saat akhir operasi, kita punya juga teknologi yang penghapusan data kripto misalkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa perusahaan multinasional, company, yang membutuhkan teknologi untuk menghancurkan daripada hardware yang sudah tidak terpakai, itu ada di kami. Oke. Nah, jadi teknologinya itu sangat cerdas, Bapak Ibu sekalian. Di mana dengan adanya AI tadi yang kita sebut dengan InfoSight, ternyata pengalaman itu bisa menghemat 1,5 juta ya. Dalam 3 tahun itu dihemat oleh seseorang IT admin atau IT profesional ya, untuk jadi server itu bisa mengelola mandiri, merasakan mandiri dan optimalisasi mandiri ya. Apalagi kondisinya saat ini COVID. Nah, jadi bisa jarak jauh. Nah, tapi ini tidak menghilangkan daripada fungsi daripada administrasi IT administrasi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena justru Bapak Ibu akan terbantu dengan apa? Ada laporannya, ada trackingnya, ya. Kemudian ada yang dimenamkan di dalamnya itu ada AI-nya, sehingga kita bisa melakukan analisa-analisa di dalamnya. Oke, mungkin dari saya demikian dulu Bapak. Saya kembalikan Bapak Ibu sekalian ke Pak Brian gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, nanti saya akan menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Brian. Terima kasih Pak Nuki. Menarik kali ya bahasanya dari Pak Nuki. Memang kita tahu digital transformation ini memang tidak mudah, tapi memang harus segera dilaksanakan agar bisnis kita tidak punah dan terus berkembang. Ya. Nah, by the way teman-teman, jika sekarang ada pertanyaan, silahkan ketik di chat dan kami akan berusaha menjawab sebisa kami. Nah, sementara itu mungkin kita akan berbincang lebih dalam dengan Pak Nuki. Nah, Pak Nuki, menurut Pak Nuki pribadi, Pak Nuki sebagai advisor dari HP sudah banyak mengenal mungkin banyak perusahaan-perusahaan, ketemu dengan banyak orang. Sebenarnya apa sih masalah terbesar dalam melakukan digital transformasi dalam suatu perusahaan? Apakah mungkin karena biaya, ataukah ada suatu faktor yang lain seperti itu? Ya, jadi kalau dibilang biaya, Pak, sebenarnya biaya itu bisa di planning, Pak. Ya. Betul. Seandainya dalam COVID ini, misalkan planning bergeser pun masih ada cara, Pak. Gitu loh. Tapi yang paling penting adalah Bapak mempunyai blueprint. Okay. Nah, blueprint ini yang kadangkala kita temukan pada perusahaan-perusahaan itu masih belum secara sepenuhnya didesain dengan baik, Pak. Gitu loh. Apalagi menghadapi situasi-situasi seperti ini, Pak. Jadi sifatnya masih insidental, Pak. Gitu kan. Oke. Nah, jadi banyak sekali nanti pada saat tiba-tiba butuh server gitu kan, lari ke tempat Bapak di mana mungkin perangkatnya juga mesti diorder dulu Pak, betul kan? Betul. Kalau permintaannya itu adalah mungkin permintaan yang spesifik gitu kan. Lain cerita mungkin kalau permintaannya yang memang ada di stok gitu kan. Okay. Nah, ini jauh berbeda ya, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah punya bisnis yang khusus itu sudah mempunyai spesifikasi tertentu terhadap aplikasinya. Sehingga secara hardware pun kita harus mengikuti kan Pak, biasanya begitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya nih Bapak Ibu sekalian, mulai pada saat ini kita kan lagi kena pandemi yang sangat-sangat impact terhadap dunia bisnis kita ya. Ada sangat bagusnya, ini saat yang tepat untuk kita justru membuat sebuah planning. Planning itu bukan melulu mengenai uang Pak, tapi bagaimana sih kita mencapai sesuatu sesuai dengan keinginan perusahaan atau mencapai target dari perusahaan misalkan, ya. Kita mensupportnya dalam dunia IT, biasanya itu kita membuat sebuah blueprint. Nah, blueprint itu kita bisa bikin dalam step-step, Pak. Nah, step-step ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian butuh lakukan saat ini, gitu ya. Jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah seperti apa, sehingga jangka panjangnya juga seperti apa, Pak. Mungkin itu dulu, Pak, basicnya. Nanti kita baru masuk dari sana ke detailnya, Pak. Gitu loh. Ya, betul. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Nuki, teman-teman. Jadi nomor satu mungkin ya biaya itu pasti adalah suatu faktor. Cuma yang penting adalah blueprint. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Pak Nuki blueprint? Sebenarnya adalah plan-nya. Kita sebagai, mungkin teman-teman sebagai pemilik perusahaan, ada yang sebagai pemilik atau sebagai yang mengatur IT-nya, kita perlu tahu bahwa tujuan akhirnya ini sebenarnya apa. Ketika tahu tujuan akhir, mungkin
contoh nih, mungkin saya kan dari level 99, kita tahu kita toko retail komputer apa, kita harus tahu, oh mungkin saya di situasi sekarang, kita itu harus bisa mengontrol semua pekerjaan di mana saja contohnya. Jadi kita gimana caranya waktu itu membuat suatu rancangan, terus gimana caranya supaya kita bisa kontrol semua outlet kita secara real time, kita tahu stoknya, kita tahu bagaimana penjualannya, terus datanya juga real time, saya dari rumah atau mungkin dari kantor, kita bisa tahu dari semua cabang, ini penjualannya hari ini seperti itu, yaitu itu mungkin salah satu contoh paling simple dari hal yang bisa kita lakukan. Tentu ada investment pasti, cuma yang penting adalah blueprint kita ini mau apa. Terus dari situ mulai dikembangkan, dibentuk satu demi satu sehingga lebih lebih digital. Karena seperti yang penjelasan Pak Nuki tadi bilang, pasti ada yang sudah siap dan sudah ada yang belum. Mungkin yang sudah siap ya mungkin akan kalau kita lomba sekarang mungkin udah satu step di depan lah daripada teman-teman mungkin yang belum. Tapi yang belum juga jangan kecil hati. Ya ayo dikejar. Kesarannya seperti itu. Semakin lama kita tidak berubah, ya semakin jauh kita akan tertinggal sama teman-teman yang lain. Jadi mungkin seperti itu kira-kira ya Pak Nuki. Terus kira-kira nih sebenarnya dari kalangan pengusaha mana saja sih? Atau dari bisnis apa aja? Apakah kadang ada teman-teman kalau kita ngobrol, wah itu digital transformation rasanya kompleks sekali ya. Mungkin itu urusannya kayak perusahaan gede. Saya mah perusahaan kecil doang lah. Mungkin kita nggak perlu yang seperti itu. Atau menurut Pak Nuki gimana dengan tanggapan-tanggapan seperti itu? Nah, sebenarnya tanggapannya sih seperti sama Pak. Jadi kita saat ini harus lebih prepare Pak ke depan. Betul. Karena kita nggak tahu Pak. Saat ini kita mengalami pandemi yang namanya COVID-19 ya, hubungannya mungkin masih ke penularan lewat udara gitu ya Pak. Kita masih menjaga. Nah, ke depan pandemi apa lagi Pak? Betul kan? Betul. Nah, apakah masih sama modelnya seperti ini atau lebih dahsyat gitu kan? Kita nggak tahu. Nah, dari sini kita harus bisa menerapkan Pak. Jadi jangan ditunda Pak menurut saya. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan dulu step by step ya. Masalah pembiayaan itu nomor 2 kalau menurut saya karena ada caranya Pak. Di HP kita juga mempunyai yang namanya HP financing. Betul. Ya. Kemudian ada Green Lake yang di mana kita melakukan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pada saat itu. Sekali. Nah, jadi macam-macam. Nah, mungkin nanti kalau ada waktunya Pak, ya di saat waktu yang akan datang kita bisa lakukan kolaborasi lagi nih di dalam podcast membahas yang lebih detail soal itu. Ya. Betul. Ya betul, menarik sekali ya. Jadi teman-teman yang di sini seperti Pak Nuki bilang, jadi sebenarnya semua ini kan kita ini memasuki masa di mana ya kita nggak ada yang mengira lah tiba-tiba di tahun 2020 situasi seperti ini. Kita mungkin merasa ya kita perlu berubah sih. Mungkin sebagian besar tahu, cuma ya nanti lah ya, karena situasi saya juga masih bagus, saya tidak ada urgensi yang diperlukan untuk digital transformasi. Tapi karena impact ini, kita langsung menyadari, wah ternyata memang perlu ya digital transformasi. Nah, sebagian mungkin akan mengalami masa banyak, mungkin kalau teman-teman sering bilang new normal, itu yang akan terjadi. Jadi orang sekarang sudah mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ya gimana nggak biasa ya, udah setengah tahun. Kita nggak tahu nanti hidup bisa kembali lagi setahun, 2 tahun, nggak tahu. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, nah perusahaan-perusahaan juga harus mengadjust dengan lifestyle dari customer-nya, dari pegawainya. Nah, ketika kita semakin lama menunda untuk berubah, maka akan semakin, kayak saya bilang tadi, semakin terlambat. Nah, jadi seperti biaya, seperti Pak Nuki bilang, kebetulan memang HP punya program seperti HP Financing. Itu sangat menarik. Jadi memang ini bisa diperuntukkan ke teman-teman, terutama yang join kan banyak yang perusahaan. Jadi kalau kalian butuh, teman-teman ada yang butuh financing ketika ingin melakukan digital transformation, silahkan kontak ke tim kami. Jadi karena ini case by case ya, jadi kita dengan senang hati akan berusaha mengobrol bagaimana solusi yang paling baik untuk teman-teman. Ya, mungkin dari saya dan Pak Nuki seperti itu. Mungkin Pak Jeffrey bisa coba mulai dibantu
pertanyaan dari penonton. Apakah sudah mulai ada Iya. pertanyaan yang masuk? Ini yang di kolom live chat ini sudah banyak yang tanya ini. Saya akan Waduh. coba sampaikan satu-satu ya. Ini pertanyaannya. Ini dari Sobat Linda. Ini bertanya, akses point apa saja yang kebetulan punya pengaturan smart mesh? Wah, ini kelihatannya pertanyaan teknis banget Pak Nuki nih. Sangat teknis ya. Jadi access point kita hampir semuanya yang teknologi saat ini mempunyai teknologi smart mesh, Bapak Ibu sekalian. Dari level yang paling rendah yang kita sebut dengan instant on, jadi Aruba instant on itu udah disematkan oleh smart mesh. Itu access point yang levelnya untuk Soho dan perumahan ya saat ini. Jadi memang itu teknologi baru yang mungkin baru tahun kemarin Bapak Ibu sekalian ini baru muncul di kita, dan seperti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa cek juga di website kami ya, di hpe.com, di sana juga ada. Kemudian di kalau Bapak Ibu sekalian untuk di googling juga ada di sana yang namanya instant on. Ini sangat mudah diinstal, tapi sudah menyematkan smart mesh, dan di dalamnya juga untuk mengaktifkannya sudah bisa menggunakan Bluetooth di dalam hubungannya dengan mobile phone, Pak. Jadi dan harganya pun harga untuk access point rumah, gitu loh, rumahan. Jadi ini cukup menarik kalau menurut saya. Dan smart mesh-nya ini pun bisa dikonekkan hingga 20 sampai 25 access point. Jadi bisa bayangkan satu access point itu mungkin sekitar 20 sampai 30 device ya, Pak. Bisa connect ya. Secara streaming juga dia bisa karena dia sudah dual MIMO di sana ya, jadi dual antena, dual MIMO, dual frekuensi ya. Jadi kalau sekarang itu banyak di rumah itu yang menggunakan Netflix gitu kan misalkan, main game gitu kan, ya kan, nah itu juga atau senang nonton Korea di YouTube gitu ya, untuk ibu-ibu sekalian atau senang masak-masak ya, nah itu udah ready Pak, jadi untuk multimedia streaming. Ya, oke, ini ada pertanyaan berikut karena masih banyak nih, Pak pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan dari Sobat Reni. Cara untuk bisa akses di HPE My Room itu gimana ya, Pak? Cara aksesnya gampang Pak. Bapak langganan aja ke website ya. Di website itu Bapak langganan, nanti bisa lewat distributor, bisa juga lewat Multistar, nanti dari sana diberikan akses langganan Pak. Jadi modelnya langganan kalau itu, karena agak berbeda dengan mungkin Zoom dan apa. Kali ini diperuntukkan lebih banyak untuk corporate ya. Jadi langganan itu ada yang per bulan dan ada yang per tahun Pak. Dan harganya pun cukup masih murah kok menurut saya. Jadi Bapak Ibu sekalian mau lihat-lihat dulu di hp.com ya, cari My Room. Udah searching aja, itu ketemu kok. Ya, kalau kebingungan, kesulitan, hubungi saja Megastar Elektronik. Ya, betul. Oke, kemudian ada pertanyaan berikut dari Sobat Raisa. Apakah akses point tersebut dapat mengatur user ini hanya boleh mengakses web atau situs tertentu? Maksudnya blocking. Ya. Filter blocking. Bisa, Pak. Bisa diatur. Oke, bisa. Filter blocking. Oke, ada pertanyaan berikut dari Sobat Sucahyo. Untuk mengatasi pembobol koneksi WiFi, apakah masih menggunakan cara manual dengan memblok MAC address pembobol atau sepenuhnya otomatis tanpa campur tangan manusia? Jadi di SP ini ada beberapa teknologi Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah MAC address memang yang banyak disematkan oleh beberapa brand. Tapi ada teknologi yang saya sebut tadi namanya Aruba Clear Pass ya. Teknologi ini cukup canggih di mana dia bisa mengcapture profile ya. Nah, di mana dia akan bisa ngobrol ya dengan namanya Aruba Central kita ya, which is itu adalah sebuah teknologi semacam seperti AI-nya ya, yang dimana dia bisa membaca behavior seseorang. Ambil contoh ya, kalau misalkan kita sering sekali punya dua device Bapak Ibu sekalian ya, satu notebook, satu handphone atau handphone dua gitu ya, tapi kita melakukan login di Google, bener kan? Login di Google. Pada saat di login di Google ya, pada saat kita melakukan login yang kedua, apa yang muncul? Yang muncul adalah di
eh, kita punya device yang utama atau main device, itu dilakukan apa? Dilakukan alert, betul kan? Apa ini sedang diakses, ya? Apakah mau diteruskan atau kayak gimana? Nah, di kita ada teknologi seperti itu, ya. Nah, dia bisa membaca behaviors orang, ya, kebiasaan orang, sehingga teknologi ini banyak disematkan, dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai teknologi keamanan tinggi, banyak sekali. Ya, di perusahaan-perusahaan teknologi keamanan tinggi ini menggunakan teknologi itu. Memang secara teknologi bukan punyanya teknologi yang sifatnya retail atau SOHO, Pak, tapi ini lebih ke enterprise model. Oke. Gitu. Jadi benar-benar sampai misalkan kita salah password pun mungkin dia akan mengingatkan, ya. Dan teknologi ini banyak dipakai juga, sudah dipakai 1-5 tahun yang lalu di beberapa perusahaan-perusahaan keamanan ya di sana, masih di US sana. Nah, kemudian sekarang banyak dibawa ke teknologi-teknologi Aruba yang saat ini, gitu. Itu aja, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir ini, Pak. Oh, ada lagi. Oke, saya bacakan dulu ya. Digital transformation berbeda dengan komputerisasi. Tantangan kebanyakan pengusaha adalah harus melompat jauh dari konvensional menuju digital. Mohon info apa yang perlu ditransformasi dahulu. Nah, yang penting adalah satu, Pak. Konsolidasi data dulu. Ya, di kantor itu konsolidasi data, ya. Kemudian mulai merubah cara-cara bekerjanya yang sebelumnya mungkin masih kebanyakan ada application model. Nah, dari sana pelan-pelan itu akan merubah cara kita bertransformasi, gitu. Jadi kalau presentasi saya kemukakan tadi yang di depan, itu bagaimana sih caranya paling gampang untuk transformasi? Sekarang Bapak melihat pada perusahaan Bapak atau diri kita sendiri, apakah bagaimana cara kita untuk melihat data itu, ya, mengambil file, ya, melihat cara datanya, mengambil datanya. Nah, apakah sudah bisa jarak jauh? Apa sudah bisa dikonsolidasi? Kalau sudah sampai saat itu, kita sudah melakukan satu step, Pak. Tapi kalau belum, mulailah saat ini sudah mulai ke arah sana, gitu. Bukan lagi ke hal yang banyak dengan spreadsheet, gitu. Oke, itu aja, Pak. Oke, ini terakhir. Pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin kita mesti harus cut ya. Ini terakhir. Apa saja persyaratan pengajuan finance untuk pengembangan digital transformation sekolah yang berbasis IT? Oke. Yang pertama kita ada value project-nya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi project-nya apaan aja? Karena project-nya itu tidak serta-merta harus 100% brand HP. Ya, di SP Financing itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan brand lain, ya. Macam misalkan contoh ada access point, kemudian ada notebook, ada PC, ya, ada servernya gitu. Ternyata ada kabel juga, Pak. Bener nggak? HP jualan kabel, gitu kan? Atau HP Bapak Ibu sekalian pengen pakai rak yang lain, gitu kan? Atau Bapak Ibu sekalian pengen pakai UPS yang lain. Nah, itu bisa selama komponen terbesarnya itu masih di HP. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya tinggal propose ke kita lihat, dan yang kita akan cross-check itu adalah Bapak Ibu sekalian punya background daripada keuangan. Kenapa seperti itu? Karena SP Finance itu adalah perusahaan resmi yang diawasi oleh OJK, Pak. Jadi hanya 2 perusahaan finansial khusus mengenai IT di Indonesia yang resmi secara OJK, gitu ya. Satunya adalah SP Financial Indonesia, gitu. Nah, kita harus ngikut daripada aturan-aturan yang berlaku di OJK dan Bank Indonesia. Jadi itu harus dicek, Pak. Dicek berapa kita sudah bisa diproses, Pak. Gitu loh. Oke. Terjawab ya kira-kira. Menarik, ya. Ya, luar biasa. Ini yang terakhir, Pak. Ada tambahan lagi ya. Banyak ya pertanyaannya. Iya, Pak. Jadi ini ada pertanyaan pada saat digunakan meeting. Untuk itu maksudnya My Room kali ya? My Room mungkin ya, mungkin. My Room bisa digunakan mulai dari 5 sampai ratusan, Pak, partisipan. Dan melakukan pemecahan atau breakout session atau breakout room.
Jadi misalkan saya melakukan ini nih, nanti ada session-session tersendiri di breakout. Ada pertanyaan atau kurang jelas atau kepingin tanya lebih lanjut, bisa menghubungi Megastar Elektronik atau bisa DM di IG-nya level. Oke, Pak Jeffrey, quiz ya. Sekarang sudah waktunya quiz. Lalu saatnya quiz ini yang ditunggu-tunggu oleh sobat level 99. Kita masih punya 4 OVOcast untuk sobat level 99 yang saya lihat masih tetap setia, stay tune sampai saat ini. Sobat level 99 siap-siap. 2 jawaban teratas yang benar dan tepat, maka akan mendapatkan hadiah berupa OVOcast. Oke. Untuk mengetahui HPE atau HP terkenal adalah bingung. Pak Jeffrey tadi kelihatannya agak putus. Agak Jadi putus. mungkin diulang lagi, ya. Saya lagi down mungkin. HP perusahaan komputer terkenal di dunia. Perkataan dari HP HPE. Jelas Pak Brian ya? Jelas. Putus-putus masih. Iya, ini audiens juga bilang putus-putus di chat. Putus-putus. Saya ulang. Suara saya sudah jelas sekarang, Pak? Sudah. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Sabar sobat level 99 di live chat banyak rame. Oke, saya ulang. Pertanyaannya adalah HPE atau HPE itu adalah perusahaan komputer terbesar dan oke, sudah ada yang menjawab. Yang pertama adalah Bapak Hok Leong, itu jawabannya adalah Hewlett Packard Enterprise. Benar nggak Pak Nugi? Iya, jawabannya benar, Hewlett Packard Enterprise. Oke, ada 2 teratas. Yang pertama Bapak Hok Leong dan yang kedua Bapak Eki Wahyu. Sobat Eki Wahyu menjawab dengan benar. Hewlett Packard Enterprise yang sobat level 99 yang jawabannya saya sebutkan tadi, sobat Hok Leong dan sobat Eki bisa DM ke IG level 99 untuk menuliskan nomor OVO-nya, subscribe YouTube-nya level 99. Oke, pertanyaan yang kedua. Sobat level 99 tentunya mencoba peruntungannya. Pertanyaan yang kedua adalah MSE adalah God partner dari HPE. Apakah singkatan dari MSE? Saya sudah sebut di awal tadi. Jelas suara saya, Pak Brian? Oke. MSE adalah gold partner dari HPE. Pertanyaannya adalah apa singkatan dari MSE? Sobat level 99 belum menjawab, buka di Google semua ini kelihatan. Oke, ini ada yang sudah menjawab. Jawabannya adalah Sobat Raisa menjawab. Sebentar, banyak yang jawab. Oke, tapi yang tercepat dan terbenar yang akan benar. Yang paling atas menjawabnya adalah Megastar Elektronik. Megastar Elektronik, apa betul Bapak Brian? Betul. Oke, benar. MSE singkatan Megastar Elektronik. Yang menjawab terbenar dan tercepat adalah 2 teratas, ada Sobat Raisa dan Sobat Ulfa ya, Sobat Ulfa. Dua sobat yang saya sebutkan namanya ini bisa DM di IG level 99 Store, tentunya dengan sudah follow dan juga sudah subscribe YouTube-nya level 99. Saya kembalikan kepada Pak Brian. Ya. Terima kasih Sobat level 99 sudah mengikuti acara kita sampai saat ini. Ya, itu sudah
1 jam lebih. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa saksikan terus Level 99 IT Talk setiap Jumat pukul 14. Jadi Jumat depan kita akan ada, saya lupa, ada topiknya sudah fix Pak Jeffrey? Belum ya? Sobat Level 99, next webinar kita akan membahas tentang teleconference. Ini sesuatu yang cukup menarik di mana di tengah keadaan pandemi ini semua kebanyakan bekerja dari rumah. Itu Pak Brian. Betul, jadi topik minggu depan adalah teleconference. Jangan lupa, ingat-ingat terus setiap Jumat jam 2. Sekian, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Pak Nuki, juga terima kasih Pak Yohanes. Ya. Ya, oke, Sobat Level 99, terima kasih juga buat Pak Brian, Pak Nuki. Jika ada bisa DM di 99 Store. Kalau angkat putus Pak Jeffrey. Tuntas, oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Buat sobat ini bisa berguna. Sampai